Kalau Abang melihat bagaimana seharusnya memang pemerintah kita ini memprioritaskan sektor kebudayaan ini bisa masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan, eh, apakah ditempatkan di posisi yang strategis gitu, Hmm, ya kan? Karena ini balik lagi ke identitas bangsa nih Bang, betul, identitas betul. keacehannya gitu. Gimana Bang? Ya, eh, ya memang agak ini ya, apa namanya, eh dari mana ya kita memulai ya? Kalau kita bicara tentang bagaimana aspek kebudayaan bisa masuk misalnya dalam rencana-rencana rehabilitasi rekonstruksi itu ya. Iya. Kayak seperti saya bilang di awal tadi, ini ada kebudayaan sebagai sebuah tindakan kita, sebuah hal yang apa namanya menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang berdampingan dengan bencana, misalnya dengan daulat alam tadi. Nah, yang kedua ada kebudayaan sebagai produk. Jadi kalau kita masuk bicara dalam konteks hub rekon ini, saya kira ya itu tadi. Jadi kebudayaan sebagai bagian dari artefak atau cagar budaya tadi yang sangat mungkin menjadi indikator bahwa itu penting untuk diselamatkan dan menjadi satu poin keberhasilan daripada Satgas atau apalah namanya sekarang dalam bidang kebudayaan. Ya. Dan itu memang harus dimasukkan pastinya. Pasti karena dia bagian dari hidup masyarakat. Saya kira seperti Rumah Aceh ataupun tempat-tempat menasah tuha, pesantren-pesantren misalnya yang menjadi simbol citra kebudayaan kita, itu kan menjadi bagian dari kebudayaan sebagai artefak tadi yang memang harus dibangun kembali karena ya masyarakat kalau melihat itu penting dan tidak direspon ya pada satu saat dia akan membangun sendiri atau apa misalnya sampai kapan lah kan kalau memang itu tidak menjadi prioritas pemerintah misalnya. Karena itu memang kebutuhan itu tadi sudah menyatu. Yang namanya kebudayaan dan masyarakat itu kan udah seperti ya, air sama ikan atau apa istilahnya. Jadi memang dengan itulah mereka menunjukkan identitasnya. Jadi kalau tidak ada benda-benda itu atau katakanlah produk-produk sejarah kebudayaan itu ya kami tidak tahu sebenarnya kami ini siapa. Iya. Ya itulah yang namanya mungkin fashionable kita atau cultural style ya yang muncul keluar sebenarnya. Jangan sampai setelah bencana alam atau apa kita pun kemudian muncul sebagai satu anonim apa ya seperti kita seperti tidak punya masa lalu, kita tidak punya pegangan misalnya, ya kan? Karena juga saya kira banyak yang di luar yang terkena dampak bencana, yang selamat juga banyak mungkin di daerah-daerah tidak terdampak dan saya kira cermin kultural ini bisa dibangun misalnya.